Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial Kronologi Sejarah tahun 625 Masehi. Dan masih di peristiwa pertama yang datang dari dalam dunia Islam, yaitu Ghazwah Uhud. Dan dalam Ghazwah ini, dalam pertempuran ini, kaum muslimin berhasil dikalahkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Peristiwa yang kedua dari dunia Islam adalah peristiwa pengusiran Bani Nadir. Peristiwa yang ketiga, terjadinya tragedi Bir Umaunah. Yang keempat adalah pernikahan Rasulullah SAW dengan Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan peristiwa yang terakhir dari dunia Islam adalah lahirnya cucu tercinta, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Kemudian 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam di tahun 625 Masehi atau bertepatan dengan tahun 3 hingga 4 Hijriah masih dari seputar pertempuran panjang antara Persia dan Romawi. Ada 4 peristiwa. Yang pertama adalah gagalnya koalisi antara bangsa Persia dan Afar dalam penyerangan terhadap Konstantinopel. Dan peristiwa yang kedua, penarikan mundur pasukan Persia dari Mesopotamia ke arah barat dekat dengan sungai Efrat. Kemudian peristiwa yang ketiga, yaitu pengejaran pasukan Persia masih dalam satu rangkaian yang sama oleh Heraklius dengan membawa harta rampasan yang melimpah. Dan peristiwa yang keempat adalah dinobatkannya Raja Palawa Narasimhawarman I sebagai dari dinasti Chalukya. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 625 Masehi bertepatan dengan tahun 3 hingga 4 Hijriah selengkapnya. Terakhir kita sudah membahas tentang ujung dari Ghazwah Uhud, dia juga sudah dibahas tentang hikmah-hikmahnya dan tibanya Rasulullah SAW di Madinah sepulangnya dari Ghazwah. Dan hari ini kita masuk ke judul berbagai kejadian penting sesudah Ghazwah Uhud, yaitu pertempuran Hamraul Asad. Dan latar belakangnya ini juga disebut sebagai pertempuran Uhud kedua ya, karena masih berkaitan erat dengan Ghazwah Uhud, di mana Rasulullah SAW itu membaca pikiran seorang Abu Sufyan sebagai panglima perang musuh ya, yang dia tidak mendapatkan apapun dari kaum muslimin, meskipun secara kasat mata terlihat bahwa kaum musyrikin Quraisy mengalami kemenangan dan kaum muslimin mengalami kekalahan. Tetapi pada faktanya dua bendera, baik bendera kaum muslimin maupun bendera kaum kafir, itu dua-duanya sudah terjatuh, dan yang lebih dulu jatuh adalah bendera kaum musyrikin Quraisy. Kemudian masing-masing juga tidak membawa harta rampasan perang. Dan yang ketiga juga tidak membawa tawanan perang, sehingga dikatakan menang itu sebetulnya Abu Sufyan juga tidak merasa menang. Dan ini dibaca juga pemikiran ini oleh Rasulullah SAW, sehingga memiliki kekhawatiran akan kembalinya kaum musyrikin menyerang Madinah. Dan ternyata memang itulah yang terjadi. Rasulullah SAW mendengar kabar bahwa orang-orang Quraisy, pimpinan Abu Sufyan itu kembali balik kanan gitu, tidak menuju Makkah. Mereka balik kanan dan sudah sampai di Ar-Rawha. Rasulullah SAW ya, kita review kembali sejenak. Tanggal 9 Syawal itu menerima kabar ya. Tanggal 9 Syawal beliau menerima kabar, kemudian mempersiapkan pasukan. Dari tanggal 9 mempersiapkan pasukan, bermusyawarah, kemudian berdialog dengan para sahabat, membersihkan pedang, membersihkan baju perang beliau. Intinya mempersiapkan kaum muslimin menghadapi pertempuran Uhud. Pada tanggal 11 Syawal, beliau berangkat dari rumah dan malam harinya, petang harinya sudah sampai kembali di Madinah. Ketika baru sampai di Madinah, beliau itu merapikan tentara kaum muslimin. Di situ beliau mengobati luka beliau, kaum muslimin juga sama, yang terluka diobati. Dan melihat keadaan beliau juga, rumah beliau dikawal ya oleh para sahabat Ansor untuk berjaga-jaga. Dengan demikian dapat dibayangkan betapa berat tanggung jawab beliau di kala itu. Sebab pada petang hari sampai malamnya, rumah beliau dikawal oleh para sahabat Ansor karena mereka mengerti tentang kewajibannya. Tentara kaum muslimin terluka
diobati luka-lukanya. Pada malam itu juga beliau mendengar kabar bahwa angkatan perang musyrikin Quraisy telah sampai di Ar-Rauha dan tengah berunding hendak kembali menuju ke Madinah untuk menghancur binasakan kaum muslimin, terutama membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada petang hari Uhud, tentara musyrikin Quraisy memaklumatkan kaum muslimin melalui Abu Sufyan selaku panglimanya bahwa peperangan dihentikan. Kemudian setelah menguburkan para korban, mereka berangkat pulang ke Makkah, namun tidak melalui Madinah. Pada hari itu mereka rupanya telah merasa puas karena dapat menghindar dari kekalahan. Akan tetapi dalam perjalanan, setelah agak jauh dari Uhud, pada malamnya ketika sedang beristirahat di suatu tempat kira-kira jarak 13 km dari Madinah, maka terpikirlah oleh Abu Sufyan dan sebagian kawannya bahwa mereka tidak memperoleh kemenangan perang sebagaimana yang diharapkan. Kalau mereka menang, buktinya tidak ada, karena Muhammad dan para pengikutnya belum hancur binasa. Dengan kata lain, mereka tidak membawa tawanan dari tentara Islam seorang pun. Oleh karena itu, di tempat tersebut mereka mengadakan perundingan. Abu Sufyan selaku panglima berpendapat lebih baik kembali menyerbu dan menyerang kota Madinah, serta menghancur binasakan kaum muslimin. Karena jika tidak dihancurkan, tentu di lain waktu Muhammad dan para pengikutnya berani melawan kembali kaum musyrikin Quraisy. Maka sebelum Muhammad dan pengikutnya mempunyai kekuatan yang lebih besar lagi, terlebih dulu mereka membunuh kaum muslimin. Namun pendapat Abu Sufyan tersebut oleh sebagian kaum Quraisy ditolak dengan keras. Penolakan tersebut dipelopori oleh Sofwan bin Umayyah, salah seorang ketua mereka. Ini putranya Umayyah bin Khalaf ya. Sekalipun demikian, Abu Sufyan tetap bersikeras memaksakan pendapatnya yang juga disokong oleh para perempuan mereka yang merencanakan bahwa mereka harus kembali ke utara untuk menggempur kota Madinah dan menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya. Pada mulanya, pendapat Abu Sufyan tersebut memang berpengaruh, tetapi akhirnya tidak begitu banyak yang menyetujuinya. Dan yang tidak menyetujuinya kebanyakan tidak berani berterus terang. Oleh sebab itu, perundingan pada malam itu belum menghasilkan suatu keputusan. Ya, itulah sekelumit kisah yang terjadi di kalangan kaum musyrikin Quraisy. Jadi mereka pun mungkin sudah ada yang merasa lelah. Ya, musyrikin Quraisy itu mungkin berpikir bahwa sakit hati mereka sudah terbayarkan. Ya sudahlah gitu. Mereka juga merasa lelah dan mereka juga tidak siap untuk menemui kekalahan kembali lah atau kehilangan kembali. Tetapi di sini Abu Sufyan bin Harith sebagai pemimpin musyrikin secara keseluruhan itu tetap memutuskan bahwa mereka harus kembali ke Madinah, menyerang Madinah. Ini mumpung keadaan kaum muslimin masih terluka. Mereka bilangnya bukan Rasulullah ya, Muhammad juga masih terluka. Maka ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan mereka. Berita tentang adanya rapat ini diterima oleh Rasulullah SAW melalui lisan seorang sahabat mulia yang bernama, di sini dikatakan yang bernama Abdullah bin Amir al-Mazini. Abdullah bin Amir al-Mazini ini ternyata pada waktu yang bersamaan dengan hal itu ya, dengan kejadian itu, ia sedang melakukan perjalanan keluar dari Madinah menuju ke saudaranya. Pada saat rapat itu terjadi, Abdullah bin Amir ini lewat ke tempat tersebut, lewat ke Ar-Rauha, dan sekaligus karena dia mengetahui, oh ini pasukan Quraisy ternyata belum kembali ke Madinah. Mereka masih bermalam, tapi bermalamnya itu sambil melakukan rapat, melakukan pembicaraan tentang hasil di Uhud. Dan sekalian saja sahabat ini, Abdullah bin Amir al-Mazini, memata-matai kaum Quraisy dan memberitakan pembicaraan yang terjadi di kalangan orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Dia memberitakan hasil percakapan mereka, apa yang dikatakan Abu Sufyan, kemudian dibantah oleh Sofwan, kemudian yang lain berpendapat. Bahkan beliau menyampaikan kalimat-kalimat bantahan ya, atau kalimat-kalimat dalam rapat tersebut kepada Rasulullah SAW. Sampai hasilnya pun diberitahukan kepada Rasulullah SAW.
Hingga Rasulullah SAW dalam satu riwayat, beliau menyambut berita tersebut dengan sabdanya, mereka kaum Quraisy diberi pelajaran oleh Sofwan, padahal ia bukan seorang yang patut memberi pelajaran kepada mereka. Demi Allah, aku telah menyediakan batu untuk mereka. Kalau mereka berani kembali, niscaya akan hancur binasa. Sehingga menyambut berita ini Rasulullah SAW langsung meminta Bilal untuk menyerukan panggilan jihad kembali. Dan ini terjadi pada sholat subuh di tanggal 12 Syawal. Selang sehari setelah pertempuran Uhud terjadi. Lalu Bilal memanggil orang-orang yang kembali dari Uhud dan memanggil kembali untuk ikut bersama Rasulullah SAW menyambut pasukan Quraisy dari luar kota Madinah. Pada saat ini kaum muslimin yang lain yang tidak ikut dalam pertempuran Uhud itu ingin ikut kembali ya, tetapi Rasulullah SAW tidak memperkenankan. Beliau hanya mengkhususkan perintah tersebut bagi yang sudah ikut di Uhud. Dan baik dia yang sakit berat maupun sakit ringan. Apalagi yang tidak kekurangan suatu apa, yang hanya dalam tanda kutip kelelahan saja, itu wajib untuk ikut kembali. Sehingga para sahabat Rasulullah SAW yang pada saat itu baru saja pulang dari Uhud, baru saja bernafas ya beberapa detik katakanlah, dengan segala yang mereka alami, luka yang masih dibebat, bahkan ada luka yang mengucurkan darah, bahkan diceritakan ada sahabat yang saling menopang. Yang saling menopang keluar dari Madinah menuju ke tempat yang nanti akan ditentukan oleh Rasulullah SAW, mereka berhenti di mana. Tetapi intinya tidak ada yang mengeluh. Dan semua sahabat yang pada saat itu pulang dari Uhud ikut kembali bersama Rasulullah menjadi pasukan beliau. Dan hanya satu orang saja yang tercatat tidak ikut, yaitu Jabir bin Abdullah. Ini karena beliau memang diizinkan oleh Rasulullah SAW untuk mengurusi urusan yang memang mendesak. Ini karena ayah beliau ya, yaitu Abdullah, wafat di Uhud dan harus mengurusi urusan keluarganya yang mengurusi saudara perempuannya yang 7 orang ya jumlahnya, mengurusi urusan-urusan keluarga ayah beliau, sehingga beliau disibukkanlah dengan urusan itu karena telah kehilangan orang tua, telah kehilangan ayahnya yaitu Abdullah. Dan Rasulullah SAW mengizinkan hal tersebut karena memang yang dihadapi oleh Jabir bin Abdullah itu cukup mendesak atau sangat mendesak, sehingga diizinkan oleh Rasulullah SAW. Sisanya semuanya ikut. Baik, tadi ya saya katakan dalam keadaan luka ringan maupun luka berat, semuanya ikut. Dalam keadaan terpincang-pincang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan masih menahan luka yang ya tentu saja belum sembuh lah. Mereka ada yang luka mendapat 1 luka, 2 luka, bahkan hingga ada yang sampai puluhan luka. Ada yang sudah sulit untuk berjalan tetapi ditopang ya oleh temannya. Bahkan ada yang sudah tidak bisa berjalan sama sekali, itu ditarik pakai semacam pakai tanduk seperti itu oleh sahabat-sahabat yang lain. Pokoknya wajib semua ikut selama dia masih bernyawa. Dan para sahabat memang mengikutinya. Mereka tidak membantah ya, luar biasa ya. Mereka tidak beralasan, ya Rasulullah kami ini baru pulang, kami ini masih terluka, masa kami harus berangkat lagi gitu ya. Dan ini nanti akan dibahas hikmah mengapa Rasulullah SAW ini seolah-olah ya, kok Rasulullah sampai segitunya sih, apa sih makna, apa sih hikmah di balik semua itu. Dan Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan keluar dari Madinah, beliau sebetulnya telah mengutus 2 orang menuju ke tempatnya orang-orang Quraisy beristirahat. Mereka mau memberitakanlah, menantang kembali pasukan Quraisy, mengatakan bahwa kami siap kembali bertempur dengan kalian. Ini utusan Rasulullah SAW ini 2 orang. Tetapi begitu telah menyampaikan berita itu, mereka berdua diserang, tidak, dan ini di luar peraturan pertempuran sebetulnya ya, di luar peraturan
hubungan negara-negara yang berlaku hingga saat ini, bahwa utusan itu tidak diperbolehkan apapun permusuhannya gitu untuk dieksekusi lah ya. Ketika dieksekusi maka itu adalah pernyataan perang. Dan itulah yang dilakukan oleh pasukan musyrikin Quraisy. Mereka mengeksekusi satu orang, yang satu orangnya berhasil melarikan diri. Rasulullah SAW mengambil tempat yang jauhnya 13 km lebih kurang dari kota Madinah menuju ke arah Mekah ya. Beliau siap menyambut, dan tempat itu beliau di tempat yang bernama Hamra'ul Asad itu siap menyambut pasukan musyrikin Quraisy. Dan baru ketika di tempat itulah datang berita dari dua orang yang diutus oleh Rasulullah SAW bahwa utusan itu telah dieksekusi oleh musyrikin Quraisy. Beliau lalu menguburkan sahabat tersebut dan mendapatkan berita ya dari satu orang yang berhasil lolos itu. Dan Rasulullah SAW menunggu pasukan musyrikin Quraisy. Abu Sufyan selaku panglima tentara musyrikin Quraisy ketika dalam perundingan dengan kawan-kawannya, dalam hati kecilnya sebetulnya menyetujui pendapat Sofwan bin Umayyah yang enggan untuk kembali ke Madinah. Tetapi ia tidak mau mengemukakan persetujuannya itu, bahkan menunjukkan kebalikannya sebagaimana yang sudah dibahas tadi. Lalu Nabi SAW beserta tentara muslimin di Hamra'ul Asad pada malam harinya membakar kayu bakar dan menyalakan api sampai cahayanya menerangi tempat di sekelilingnya, sehingga terlihatlah jumlah tentara muslimin yang banyak. Tiba-tiba di tempat tersebut datanglah seseorang dari suku Khuza'ah yang bernama Ma'bad yang hendak pergi menuju Mekah. Ketika itu Ma'bad masih musyrik, namun kemudian dia memeluk Islam. Kemudian setelah diuji keislamannya oleh Nabi SAW, lalu ia melanjutkan perjalanan ke Mekah. Setelah itu ia diperintahkan oleh Nabi SAW supaya menemui Abu Sufyan. Nabi SAW beserta tentara muslimin menunggu di Hamra'ul Asad dan tidak mau menyerang, walaupun keberangkatannya untuk mengejar musuh. Sedangkan tentara musyrikin ketika itu sudah sampai di Arauha, jaraknya 58 atau 64 km dari Madinah. Setibanya di Arauha, Ma'bad al-Khuzai bertemu dengan tentara Abu Sufyan. Setelah Abu Sufyan mengetahui kedatangan Ma'bad, ia berkata kepada para kawannya, "Inilah Ma'bad, coba kita bertanya kepadanya, apa yang ada yang terjadi di belakangnya?" Abu Sufyan belum mengetahui bahwa Ma'bad telah masuk Islam, maka ia bertanya kepadanya, "Hai Ma'bad, apa yang ada di belakang kamu?" Ma'bad bercerita kepada Abu Sufyan, antara lain ia berkata, "Di belakang saya ada Muhammad beserta bala tentaranya yang tidak sedikit jumlahnya, yang selama ini belum pernah saya ketahui bahwa ia mengerahkan bala tentaranya begitu banyak. Saya mendengar bahwa Muhammad beserta tentaranya hendak mengejar engkau dan tentaramu, wahai Abu Sufyan. Pengikut Muhammad yang telah bertempur di Uhud dengan tentara yang belum ikut berperang, sekarang rupa-rupanya telah dikumpulkan dan dikerahkan olehnya, dan semuanya hendak mengejar tentaramu. Keberangkatan mereka dari Madinah dengan persenjataan lengkap, dan saya belum pernah melihat senjata-senjata yang menyerupai senjata mereka sekarang ini. Kiranya engkau sekarang ini tidak akan mempunyai persediaan senjata dan alat-alat yang serupa itu. Mereka sepanjang yang saya dengar sangat marah dan hendak menuntut nyawamu." Abu Sufyan menjawab, "Bohong kamu." Ma'bad menyahut, "Kalau kamu tidak percaya kepada saya, rasakanlah sendiri atau tunggulah kedatangan mereka nanti. Tentu tentara engkau akan hancur lebur." Lalu Abu Sufyan bertanya, "Sekarang bagaimana menurut pendapatmu?" Ma'bad menjawab, "Pendapatku, lebih baik engkau lekas berangkat dari sini. Kalau tidak, tentu barisan depan tentara Muhammad itu sudah dapat terlihat dari belakang bukit ini." Lalu dengan sombong Abu Sufyan berkata lagi, "Kalau begitu, baiklah kami mengumpulkan lagi kekuatan supaya kami dapat menghancur binasakan mereka sama sekali, habis perkara." Ma'bad menimpali, "Jangan gitu. Jangan sekali-kali engkau berbuat seperti itu. Saya hanya menasehatimu." Abu Sufyan berkata, "Kami telah sepakat memutuskan hendak kembali ke Madinah untuk menggempur dan menghancurkan mereka." Lalu Ma'bad menyahut, "Demi Allah, janganlah kamu kembali. Saya khawatir kalau engkau bersama tentaramu yang hanya sekian itu untuk menghadapinya, niscaya dalam waktu yang pendek kamu dapat dihancurkan oleh tentara Muhammad.
Mendengar anjuran Ma'bad tersebut, seketika itu berubahlah sikap Abu Sufyan. Tetapi ia belum mau menampakkan kelemahannya. Padahal sebenarnya ia sudah merasa takut. Kemudian tatkala Abu Sufyan bersama pasukannya berangkat dari Ar-Rauha hendak melanjutkan perjalanan ke Makkah, bertemulah ia dengan satu rombongan bangsa Arab dari suku Abdul Qais yang hendak berangkat ke Madinah. Abu Sufyan masih menunjukkan kesombongannya. Ia berpesan kepada rombongan itu supaya menyampaikan berita-beritanya kepada Muhammad bahwa kaum Quraisy sudah mengumpulkan kekuatan bala tentaranya yang hendak kembali ke Madinah untuk menyerang dan mengikis habis para pengikut Muhammad. Pesan Abu Sufyan ini mereka sampaikan kepada Nabi SAW setelah beliau ada di Hamraul Asad. Nabi SAW menerima berita tersebut hanya menjawab dengan ucapan, Allah cukuplah bagi kami dan dia sebaik-baik yang diserahi. Teman pecinta sejarah, Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebagaimana orang-orang Quraisy lainnya sebetulnya merasa takut dengan kembali ya. Ini belum berita meskipun ia belum mendengar berita dari Ma'bad, belum bertemu dengan Ma'bad. Ma'bad itu kan sebetulnya seorang Bani Khuza'ah yang dia belum masuk Islam. Tetapi ketika dia mau melakukan perjalanan ke Mekah, dia bertemu dengan rombongan Rasulullah SAW di Madinah. Di sini tidak diceritakan apa yang menjadi latar belakang Ma'bad masuk Islam. Apakah melihat pasukan Islam yang semangat luar biasa dengan luka-lukanya masih tetap mau berperang, masih tetap mau melakukan pertempuran membela agama, ataukah ada dialog-dialog khusus dengan Rasulullah SAW atau para sahabat? Di sini tidak diceritakan secara khusus ya. Kalau saya nanti dapat kisahnya, dapat sejarahnya, insya Allah nanti akan saya share. Tetapi di buku ini memang tidak dijelaskan. Intinya Ma'bad bertemu dengan kaum muslimin, ada interaksi dan kemudian beliau memutuskan untuk masuk Islam. Setelah beliau memutuskan untuk masuk Islam, beliau itu Ma'bad itu akan melakukan perjalanan ke Mekah. Dan tentu perjalanan ke Mekah dari Hamraul Asad itu pasti akan melewati tentara musyrikin Quraisy, karena tentara musyrikin Quraisy juga sama sedang melakukan perjalanan kembali ke Mekah dan sedang tentara musyrikin Quraisy itu berada di Ar-Rauha, dan Ar-Rauha adalah jalan tempat kembali ke Mekah. Dan pasti Ma'bad akan melewati lokasi tersebut. Maka Rasulullah SAW menitipkan misi kepada Ma'bad tentang cerita atau berita tentang kaum muslimin yang diminta untuk diberitakan secara hiperbola, secara dilebih-lebihkan. Ini sebagai psy war ya, sebagai perang psikologis. Dilebih-lebihkan bahwa tentara kaum muslimin itu jumlahnya sangat banyak, meskipun tidak menyebutkan secara detail jumlahnya berapa ribu orang, berapa ratus orang, yang pasti dihiperbolakan bahwa jumlah pasukan muslimin itu sangat-sangat banyak. Perlengkapannya juga lengkap, peralatan perangnya. Dan bahkan semangat kaum muslimin yang memang itu kenyataannya ikut berperang, dan semangat mereka sangat menyala-nyala untuk mengejar Abu Sufyan, itu diberitakan juga kepada Abu Sufyan sebagai pimpinan kaum musyrikin yang pada saat itu belum tahu. Ketika bertemu dengan Ma'bad, beliau belum tahu bahwa Ma'bad telah masuk Islam, dan beliau meskipun sedikit meragukan atau tidak langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ma'bad, pada akhirnya ya Ma'bad begitu meyakinkan, memberitakan pasukan Rasulullah SAW yang menunggu kaum musyrikin untuk kembali, yang siap-siap kembali melakukan penyerangan di Hamraul Asad. Dan ini sebuah tantangan bagi Abu Sufyan dan kaum musyrikin bahwa kalian ditunggu di Hamraul Asad. Tapi saran saya, kembalilah, karena khawatir kamu akan hancur. Itu yang dikatakan oleh Ma'bad, dan misinya ternyata berhasil. Abu Sufyan memang sejak awal dianya sendiri juga ragu, dianya juga sudah merasa udahlah gitu,
toh dendamnya juga sudah terbalaskan. Kemudian dia juga tidak punya terlalu banyak sokongan. Yang menyokong dia itu yang diam saja gitu, tidak ada yang berapi-api menyetujui usul dia. Yang ada malah yang ada malah seseorang bernama Sofwan bin Umayyah, ini usianya sebetulnya di bawah dari Abu Sufyan ya, yang dia berpendapat berapi-api, berbantah-bantahan, tidak menyetujui dengan pendapat Abu Sufyan. Sementara yang bersemangat membela dia itu tidak ada, sehingga dia sendiri sudah merasa bahwa kembali ke Madinah bukanlah jalan yang baik. Tetapi tentu saja sebagai seorang pemimpin perang, dia tidak ingin ya harga dirinya tinggi, tidak ingin dia terlihat kalah sebelum berperang. Maka dengan sombongnya dia juga memberitahu, jadi melakukan tindakan yang sama dengan kaum muslimin. Ia menyuruh Bani Qais yang pada waktu itu melakukan perjalanan kebalikan dari Ma'bad ya, melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah, itu diminta untuk memberitakan yang hiperbola tentang pasukan musyrikin Quraisy, dan itu juga diberitakan oleh suku Abdul Qais ya, suku Abdul Qais. Dan Rasulullah SAW menerima berita itu sebagai seorang yang beriman. Ya, beliau langsung mengadukanlah ya, atau mengucapkan aduan atau ungkapan rasa hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Allah lah sebaik-baik, cukuplah bagi kami Allah ya. Allah cukuplah bagi kami dan dia sebaik-baik yang diserahi, la haula wala quwata illa billah. Tetapi tentu saja beliau tidak begitu saja percaya berita yang dibawa oleh Abdul Qais, karena kebiasaan mereka jika hendak mengadakan serangan terhadap musuh tidak terlebih dulu memberitahukan musuhnya. Nabi SAW bersama pasukannya tetap tidak akan menyerang, tetapi menunggu dan siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan di Hamra'ul Asad. Dan Rasulullah SAW menunggu di Hamra'ul Asad. Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum menunggu di Hamra'ul Asad selama 3 hari 3 malam, menunggu kedatangan kaum musyrikin Quraisy. Adapun Ma'bad ketika sesampainya ya, ketika beliau sudah menyelesaikan misinya, ia menyuruh seorang temannya supaya lekas-lekas berangkat ke Hamra'ul Asad untuk memberitahukan kepada Nabi bahwa Abu Sufyan dan tentaranya itu sudah meneruskan perjalanan. Sesudah mendapat berita yang sahih ya dari Ma'bad, barulah beliau kembali ke Madinah. Dan meskipun di sini tidak ada kontak senjata, teman pecinta sejarah, tetapi karena sudah ada rombongan yang berangkat, sudah ada penantian selama 3 hari 3 malam yang siap menerima serangan dari Abu Sufyan, sudah ada mobilisasi, sudah ada senjata yang dibawa gitu ya, dan panji pertempuran pun sudah dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini sudah dinamakan sebagai ghazwah, karena sudah terjadi ekspedisi tersebut meskipun tidak terjadi kontak senjata. Dari sini teman pecinta sejarah ini kita bisa melihat hikmah yang luar biasa ya. Secara kasat mata kita mungkin melihat Rasulullah SAW kok seperti tega, para sahabat yang terluka di bawah, tetapi ini hikmah yang ada di baliknya itu sangat-sangat luar biasa. Teman pecinta sejarah, ketika Rasulullah SAW dan para sahabat tiba di Madinah, pulang dari Uhud, para sahabat itu mengalami kondisi psikis yang boleh dibilang turun ya. Karena mereka tidak menyangka bahwa mereka akan mendapatkan luka yang begitu menyakitkan dari kaum musyrikin Quraisy. Dan mereka sedang membatin, terutama para sahabat yang turun dari para sahabat bawahannya Abdullah bin Jubair yang diamanahi untuk menjaga celah yang ada di belakang itu ya, yang membuat 10 teman mereka menemui kesyahidan di lereng bukit tersebut. Mereka membatin dan merasa sangat bersalah, apalagi Rasulullah SAW sampai terluka. Dalam hati mereka itu berkecamuk. Mereka pulang dalam keadaan diam, meskipun tidak tertunduk ya, tetapi mereka pulang dalam keadaan diam. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam sebetulnya,
para sahabat yang utama juga banyak yang wafat. Jumlahnya 66 sahabat yang syahid di medan Uhud. Dan ini banyak sahabat-sahabat yang penting. Banyak sahabat-sahabat yang utama, bahkan keluarga Rasulullah SAW yang sangat mereka andalkan, yaitu Hamzah. Di sini mereka mendapatkan luka karena semua hal itu berkecamuk di dalam hati mereka. Ditambah ketika mereka tiba di Madinah, mereka itu mendapat cercaan dari kaum munafik Madinah. Bawahannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kan yang memimpin pasukan, memimpin 300 pasukan desersi keluar dari pasukan Rasulullah SAW. Dan mereka bukannya merasa bersalah, tetapi mereka malah menyalahkan. Mereka bukan merasa bersalah, tapi menyalahkan kaum muslimin. Mereka bilang begini, nah, coba kalau dengar kata-kata saya, coba kalau dari awal musyawarah itu nurutin apa yang saya bilang, kalian itu nggak akan kayak gini keadaannya. Coba kalau ikut kami pulang waktu itu dengan 300 pasukan kami, kalian itu tidak akan mengalami hal seperti ini. Bukan hanya itu, mereka juga mendapatkan ejekan dari kaum Yahudi. Ini apa ya, kalau istilah peribahasanya itu katutuh atau sudah jatuh, mereka tertimpa tangga. Mereka sudah mengalami kekalahan dalam peperangan. Mereka sudah mengalami mental yang terluka ya, meskipun mereka tidak putus asa, tidak ya, merasakan kesedihan, wajar lah ya. Ditambah lagi luka mereka itu disiram oleh ocehan-ocehan dari munafikin dan orang Yahudi. Ini tentu menambah garam ya di luka mereka. Mereka mengangkat kepala, beriang gembira, bertepuk sorak dan mengejek Nabi SAW dan tentaranya. Di antara mereka ada yang berani berkata, Muhammad itu tidak lain hendak mencari kerajaan dan ingin mempunyai kekuasaan. Kalau ia betul-betul seorang nabi, tentu tidak demikian halnya. Tidak ada seorang nabi ataupun rasul yang sampai mendapat bahaya seperti itu. Dirinya sendiri mendapat bahaya, apalagi pengikutnya. Lalu ada pula di antara kaum munafik yang berkata dengan sombong, seandainya mereka itu yang dimaksudkan adalah kaum muslimin mengikuti kita, tinggal bersama kita, niscaya mereka itu tidak akan mati terbunuh. Itu yang dikatakan oleh kaum munafikin. Dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW ini adalah obat yang sangat mujarab bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW mengalami luka yang mendalam dengan wafatnya sahabat-sahabat utama beliau, juga paman kesayangan beliau yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau juga kehilangan sahabat mulia Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah ya. Ini adalah sahabat-sahabat yang penting. Beliau juga kehilangan Amr bin Jamuh dan ya banyak, sampai 66 orang Rasulullah SAW itu kehilangan. Beliau merasa terluka. Kekalahan ini membuat beliau terluka. Dan beliau juga membaca psikologis yang sama tentu saja dari para sahabat. Dan ini jadi pelajaran penting bagi kita bagaimana cara mengobati luka tersebut. Kemarin sudah dibahas ya, hikmah bagaimana kita dilarang meratap dan sebagainya, bagaimana kita mengantisipasi luka hati ya bagi perempuan. Dan ini yang sekarang ini beliau berikan pelajaran bagaimana mengobati luka hati, semangat yang turun akibat sebuah kekalahan dari pelakunya, yaitu dari para prajuritnya sendiri. Beliau mengajak mereka terus bergerak dan ini menjadi hikmah yang luar biasa. Dalam kesedihan itu, ketika didiamkan itu akan bertambah parah. Cara mengobatinya adalah dengan menggerakkannya, kembali beraktivitas seperti biasa, kembali melakukan sesuatu. Tidak diam, dan diam ini jalan bagi seseorang untuk meratapi. Nah, supaya tidak meratapi, maka ada lagi pergerakan-pergerakan. Jadi pasukan itu tidak dibiarkan diam oleh Rasulullah SAW. Dan ini pengobatan khusus kepada kaum muslimin yang ikut dalam Uhud. Pergerakan mereka menuju Hamra'ul Asad itu memberikan menaikkan mental mereka kembali yang sudah turun. Teman pecinta sejarah, bayangkan mereka dalam keadaan luka.
Sebenarnya kalau luka fisik mungkin mereka bisa apa ya? Itu pengobatannya itu butuh waktu. Tetapi yang namanya mental dan semangat itu harus cepat-cepat dipulihkan. Dan Hamraul Asad adalah jawaban yang sangat tepat. Mereka pulang dalam keadaan semangat yang turun, mental juga turun. Mereka dibawa kembali oleh Rasulullah SAW, diajak untuk membuktikan secara langsung bahwa mereka tidak kalah. Bahwa kekalahan itu semu. Karena buktinya mereka sudah menunggu 3 hari 3 malam pun Abu Sufyan itu tidak berani datang. Dan tersiar kabar di seantero Jazirah Arab, ini kan sudah menunggu 3 hari 3 malam ya. Api setiap malam oleh Rasulullah dan para sahabat itu dinyalakan sebesar-besarnya. Sehingga terlihat dari kejauhan di lembah Hamraul Asad itu pasukan Rasulullah SAW, pasukan Madinah sedang menunggu pasukannya Abu Sufyan. Tetapi Abu Sufyan itu tidak datang. Maka tersiar berita di seluruh Jazirah Arab bahwa pasukan muslimin itu mereka keluar kembali. Mana yang namanya kalah? Mereka keluar kembali menyambut Abu Sufyan. Abu Sufyan yang tidak berani datang. Nah, berita-berita seperti ini menaikkan mental kaum muslimin kembali. Sehingga kondisi psikologis mereka itu langsung naik. Oh iya ya, Abu Sufyan nggak datang ya? Kita tungguin sehari, mereka nggak datang. Tungguin 2 hari, mereka juga nggak datang. Oh iya ya, kita masih hebat, kita bukan kalah, kita nggak kalah. Itulah pengobatan yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ajak mereka bergerak dan buktikan bahwa kekalahan mereka, kalau mereka kalah, mereka bisa menerima dengan lapang dada, mereka bisa menerima dengan hati yang terbuka. Oke, kami kalah di Uhud, tapi sehari kemudian kami menang di Hamraul Asad. Bahkan kemenangan yang tidak terjadi pertempuran. Menang sebelum berperang, bukan kalau Abu Sufyan kalah sebelum berperang. Maka itulah yang menjadi gosip utama di kalangan Jazirah Arab, bahwa Madinah masih kuat, Madinah masih kokoh. Sementara musyrikin Quraisy semakin terpuruk. Dan itulah penutup dari kisah Hamraul Asad. Luar biasa ya teman pecinta sejarah. Dan ada satu hal yang lupa saya ulas, yaitu bagaimana para sahabat ketika mereka kembali ke Madinah, pulang dari Uhud ya, di dalam perjalanan segera setelah pulang dari Uhud, segera setelah perang selesai, kemudian mereka kembali ke Madinah sampai mereka selesai 3 hari 3 malam di Hamraul Asad, itu sama sekali tidak ada yang menyalahkan sahabat yang turun dari lereng gunung. Ini sahabat yang melakukan ketidaktaatan kepada panglima pertempuran, yaitu Rasulullah SAW. Mereka sama sekali tidak membahas itu. Mereka tidak menyalahkan. Kebayang ya kalau zaman sekarang mungkin ini gara-gara kamu, ini gara-gara kalian yang turun jadi kita mengalami kekalahan. Ini gara-gara kalian tergoda dengan dunia. Ini gara-gara kalian tergoda dengan gonimah. Nanti dong gonimah akan dibagikan kok sama kami juga. Tapi ya kalian akan kebagian. Kenapa kalian? Wah, pasti akan riweuh lah kalau terjadi di zaman sekarang. Cuma di zaman Rasulullah, para sahabat itu sudah paham. Para sahabat lainnya sudah paham bahwa para sahabat yang mengingkari perintah Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, yang pada saat itu sudah syahid, menyalahi perintah Rasulullah SAW, itu sudah cukup mendapatkan pelajaran yang sangat berarti dari kekalahan Madinah dan kekalahan Uhud, dan tidak perlu lagi ditambah dengan bumbu-bumbu menyalahkan sehingga para sahabat itu semakin terpuruk. Mereka juga tidak ada yang saling menyalahkan. Kenapa kalian ada yang lari ketika berita Rasulullah SAW wafat? Kenapa kalian ada yang lari? Kenapa kalian ada yang berbalik ke belakang? Kenapa kalian ketakutan? Memangnya kalian takut dengan berjumpa dengan Allah? Kalian takut mati di jalan Allah dan sebagainya. Tidak ada tuduhan-tuduhan seperti itu, tidak ada ocehan-ocehan seperti itu. Dan itulah teman pecinta sejarah hasil ya dari Hamraul Asad.
Jadi di sini tidak ada kontak senjata, juga tidak ada yang kalah dan menang, tetapi secara psikologis kaum muslimin di sini menang banyak. Menang secara berita, juga menang dengan kembalinya psikologis mereka dan kembalinya semangat mereka. Dan teman cerita sejarah, itulah kisah dan sekaligus hikmah yang kita dapat dari kisah pertempuran Hamra'ul Asad, dan banyak hikmah ya yang kita ambil seperti biasa. Dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan hikmah tersebut dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin tidak seheboh peperangan, tetapi akan ada contoh-contoh seperti psikologis kita yang turun ketika kita melakukan sesuatu dan sebagainya ya. Terima kasih teman pecinta sejarah sudah menyimak. Mohon maaf atas kesalahan. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Masih di kronologi sejarah tahun 625 Masehi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.